Tahukah saudara bahwa lagu Kuasamu Terlebih Besar ini adalah lagu yang tadinya ditolak untuk masuk ke album kita, saudara. 2015 lagu ini ada dan waktu itu dengan berbagai pertimbangan dari manajemen berkata lagu ini terlalu zaman dulu sekali, lagu ini kayaknya kurang menjual atau lagu ini kayaknya gak enak gitulah intinya. Dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya saudara diputuskan untuk di album itu lagu ini akhirnya dimasukin. Dan kita gak pernah kepikiran bahwa lagu ini menjadi lagu yang dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang di 2015 akhir waktu itu. Saya ingat banget Bapak Ibu Saudara yang ditolak oleh manusia, yang menurut manusia nggak baik, Tuhan bisa mengubah itu jadi berkat yang luar biasa atas setiap kita. Saya mengalami dan saya menemukan banyak kesaksian, saya ketemu sama banyak orang kesaksian bagaimana lewat lagu ini. Saya tahu bukan karena Michael Panjaitan, bukan karena lagunya, tapi karena Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa saudara. Saya ingat banget saya di beberapa waktu setelah lagu ini rilis, Tuhan izinkan saya waktu itu pelayanan di Hong Kong, Bapak Ibu Saudara, itu pelayanan di Kedutaan Besar, acara Natal Kedutaan Besar di Hong Kong waktu itu. Dan singkat cerita selesai acara saudara, ada 4 orang wanita, ibu-ibu, bukan orang Kristen. Kenapa saya katakan bukan orang Kristen? Karena ketahuan dari atribut yang dia pakai, yang mereka pakai ya. Dan mereka datang ke ibadah waktu itu, saya kaget saudara, kan saya lihat dan saya foto sama mereka sebentar. Dan mereka ngomong begini, Pak Michael mah sombong banget. Wih, dalam hati saya belum kenal, belum say hi udah langsung sombong gitu ya. Terus kenapa Ibu? Saya tanya. Pak Michael itu kan gak mau balas komentar kami di YouTube. Dalam hati saya kan YouTube juga bukan punya saya juga gak lihat-lihat itu komentar yang bagaimana kan gitu. Saya tanya, kenapa Ibu? Jadi mereka ini 4 sekawan. Mereka orang Jawa Tengah. Saya lupa desanya, ada dari berbagai desa Pak, cuman 4 sekawan lah mereka dari Jawa Tengah jadi TKW di Hong Kong saudara. Dan mereka cerita begini, kami kasih cerita Pak di YouTube itu, kami buat cerita tentang pengalaman kami lewat lagu ini, bagaimana Tuhan itu benar-benar berkuasa dalam hidup kita. Saya tanya, wah ibu kan, maaf ya ibu kan bukan orang Kristen, saya ngomong begitu. Justru itu Pak, jadi mereka ini di mes. Ceritanya begini saudara, mereka itu di mes. Sebelum saya ceritakan kesaksian ini. Jadi mereka ini waktu tahu Michael Panjaitan mau datang ke Hong Kong. Mereka minta kepada panitia di sana, Natal Kedutaan waktu itu. Minta tolong dong kami mau buatin masakan spesial buat Michael. Tapi panitia takut kan. Karena kan ini bukan orang Kristen. Takutnya diapa-apain kan gitu. Gak boleh Bu. Michael mah kami siapin aja. Oh enggak, kami rindu mau kasih masakan lah sebagai tanda terima kasih kami buat Michael gitu. Terus gak dikasih, intinya gak dikasih. Sampai akhirnya setelah kesaksian baru dikasih saudara. Dan apa yang terjadi, mereka ini satu mes, satu kamar berempat. One day mereka punya masalah, keluarga mereka ada di Jawa Tengah sini. Ada yang bermasalah sama anaknya lagi sakit. Ada yang bermasalah dengan suaminya waktu itu. Ada yang bermasalah dengan sakit penyakit waktu itu. Pokoknya ada 4 orang ini, 4-4 yang bermasalah. Dan Pak Michael tahu gak Pak, waktu kami di kamar itu kami putar YouTube ya, kami putar lagunya kami. Tahu ya Bapak Ibu, maksudnya lagu-lagunya mereka gitu. Dan entah kenapa Pak, YouTube itu kan otomatis terputar lagunya. Kalau udah selesai satu, lanjut lagu lain gitu. Terus gimana ceritanya? Pas kami lagi dengerin lagu itu lagi ya cerita-cerita lah, namanya nasib seperjuangan lah di negara orang gitu ya. Tiba-tiba lagu Kuasamu Terlebih Besar terputar secara otomatis. Dan mereka berempat ngomong begini kesaksiannya itu. Sampai mereka lomba-lomba mau ngomong, gak ada yang mau diem. Saya yang cerita gitu. Kenapa? Tiba-tiba kami berempat merasakan sesuatu yang beda di kamar itu. Kami semua jatuh. Dan kami tuh kayak, ya kalau istilahnya kita dilawat Tuhan gitu ya. Tiba-tiba ada satu damai, ada sukacita yang luar biasa. Yang membuat kami nangis, buat kami gak kuat Pak. Terus ya kami nyanyikan, kami pelajari lagu ini dan kami katakan, Tuhan, mereka gak manggil Yesus karena mereka bukan orang Kristen. Tapi mereka berkata begini, Tuhan kalau Engkau berkuasa, nyatakanlah kuasamu dalam hidup kami. Dalam hitungan 2 minggu kesaksian mereka, dan itu mereka tulis di YouTube saudara. Dalam hitungan 2 minggu 4 orang yang bermasalah ini 4-4-nya mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Mereka ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, diubahkan Tuhan. Mungkin ini sensitif tapi saya gak mau kasih tahu soal jadi orang Kristen, no. Tapi hari ini mereka jadi orang yang mengikut Tuhan dalam hidupnya. Sekarang ini mereka ikut melayani di persekutuan wanita tenaga kerja yang ada di Hong Kong. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan.
Mungkin menurut manusia waktu itu berapa tahun yang lalu ditolak karena kan memang ya ini. Tapi Tuhan menunjukkan bukan karena lagunya, bukan karena Michaelnya, tapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Seorang anak kecil, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah dengar kesaksiannya, anak kecil yang meninggal di Sulawesi. Kita pelayanan di sana, saya posting juga anak kecil ini, bayi yang sudah lahir, baru lahir, semua orang bersuka cita, saudara semua ya selamat begitu. Beberapa jam kemudian masih di rumah sakit, bayinya ini meninggal. Anak kecil ini meninggal. Dokter menyatakan sudah meninggal. Semua nangis, dari tadi sukacita tiba-tiba jadi duka cita. Semua menangis saudara. Semua menangis. Dan omanya bayi ini gendong cucunya yang baru lahir yang sudah meninggal ini. Dia ngomong gini, boleh kita tunggu gak 1 jam? Saya percaya ada kuasa Tuhan yang terlebih besar. Saya percaya ada mujizat Tuhan. Lalu mereka tunggu 1 jam, gak terjadi apa-apa. Oma ini ngomong lagi, boleh gak nambah lagi 1 jam lagi? 2 jam mereka tunggu. Bukannya hidup malah makin biru, anak kecil yang udah meninggal. Lalu keluarga berkata semua begini, kita kasih ke dokter, biar diberesin langsung kita makamkan hari ini karena baru lahir juga. Sambil dia gendong cucunya, dia memilih untuk menyembah Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Sambil dia gendong saudara. Dan kesaksian keluarganya, belum selesai oma ini nyanyi. Mereka lihat cucunya ini kok yang digendongannya mulai bergerak. Mereka pikir mungkin oh ini karena omanya gemetaran. But no. Perlahan-lahan bayi ini mulai bergerak, bernafas, menangis. Dan sampai hari ini anak kecil itu hidup kembali oleh karena kuasa Tuhan. Waktu saya dibawa ketemu sama anak itu pas pelayanan di sana, saya gendong dia, saya foto sebentar dan posting sosial media. Tuhan ingatkan begini, kemanapun kamu pergi ingatkan bukan soal lagunya, bukan soal Michael Panjaitannya, bukan soal siapapun. Tapi soal Tuhan kita yang berkuasa dan kuasanya terlebih besar dalam hidup setiap kita saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, tapi saya nggak siapin ayat ini. Ibrani berkata begini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara engkau sedang menghadapi satu pergumulan, satu situasi yang membuat engkau mulai takut, yang membuat engkau mulai ragu dan khawatir, aduh kira-kira ditolong Tuhan gak ya? Saya mau kasih tahu kabar sukacita bagi kita malam ini saudara. Siapa yang pernah mengalami pertolongan Tuhan boleh angkat tangan? Semuanya pernah ya? Saya mau kasih tahu. Kalau di waktu yang lalu Tuhan pernah menolong kita, hari ini dia Tuhan yang sama, besok bahkan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang gak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Bolehkah kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan. Saya dikasih waktu berapa lama Pak? 6 jam. 6 jam, Bapak Ibu mau 6 jam? Oke. Bapak Ibu yang hadir di bulan Mei, well, if I'm not mistaken kalau nggak salah Mei kemarin ya Pak ya. Yang bulan Mei kemarin hadir, boleh angkat tangan? Oke, gimana kehidupan mengalami pertolongan Tuhan? Gimana kasih setia Tuhan bertambah-tambah dalam hidup kita? Firman Tuhan gak bilang begini, kasih setia Tuhan gak berkurang, gak pernah tetap juga. Tetapi semakin hari semakin bertambah. Yang setuju katakan amin. Mari angkat kedua tangan sama-sama di hadapan Tuhan malam hari ini. Ku naikkan syukurku. Thank you Jesus. Buat hari yang kau beri. Amin. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah besar setiamu, oh, di sepanjang hidup. Untuk apapun yang sedang kita alami hari ini, mari bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Tuhan berikan saat ini. Oh, tak habis
kasih darah. Selalu baru dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang. Dan saya rindu malam hari ini kita datang ke tempat ini, kita beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Lebih dari sekedar mengharapkan pertolongan Tuhan. Lebih dari sekedar mengharapkan mujizat. Lebih dari sekedar mengharapkan jawaban doa. Kita datang ke tempat ini karena kita memang tahu Dia Tuhan yang berkuasa. Karena kita mengasihi Tuhan dan kita merindukan Tuhan dan kita sadar bahwa kita gak bisa melakukan apapun dalam hidup kita tanpa Tuhan di hidup kita. Amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mengucap syukur. Firman Tuhan berkata begini 1 Tesalonika 5 saudara. Kalau saya lihat ini kan wajah-wajah Alkitab semua nih. Baca firman Tuhan tiap hari ya. Enggak baca firman Tuhan tiap hari. Apa yang dibaca surat kabar? 1 Tesalonika 5 berkata begini. Mengucap syukurlah dalam. Sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala. Kalau gak salah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mungkin bisa ditayangin ya. Maaf ya Pak. Tidak sesuai dengan perjanjian. Saya berubah tiba-tiba di sini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Ada? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca dengan suara yang semangat. 1, belum ya? Oke, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab apa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam. Tidak dikatakan dalam beberapa hal aja, tapi dalam segala hal. Dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan, in every single thing, in every seasons of life, dalam seluruh musim hidup manusia. Yang namanya musim hidup itu pasti akan berubah, betul? Gak selalu kemarau, tapi gak selamanya juga musim hujan, betul Bapak Ibu Saudara? Di Semarang lagi musim apa nih? Musim manggis, saya nggak nanya buahnya tante. Ini musim apa nih? Panas. Bulan depan pasti berubah lagi nggak musimnya? Tahun depan berubah nggak musimnya? Oke. Tapi ini kata firman Tuhan, apapun musimnya, apapun musim hidup kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata mengucap syukur di sini bukan cuma berkata thank you Jesus, bukan cuma oke, makasih ya Tuhan, no. Tapi memuji, memuliakan Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan gak berkata mengucap syukurlah ketika duitmu banyak banget. Mengucap syukurlah ketika doamu terjadi. Mengucap syukurlah ketika sakitmu sembuh, gak hanya itu. Tapi firman Tuhan berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Katakan sama-sama segala hal. Ada yang lagi bersuka cita hari ini? Yang lagi banyak banget duitnya boleh angkat tangan? Tenang, saya gak minjem 100. Saya minjamnya 1 juta, enggak ya? Loh, duitnya lagi banyak? Kok takut? Takut diminta. Gimana nih Pak? Siapa yang lagi mengalami berkat Tuhan? Boleh angkat tangan. Mengucap syukur ya. Siapa yang lagi punya pergumulan? Boleh angkat tangan. Mengucap syukur ya. Berat. Karena memang kenyataannya gitu. Berkata Tuhan Yesus baik ketika semuanya lagi baik mah gampang banget. Tadi ngobrol sedikit sama Pak Fauzi ya. Saya masih belum terima Pak Fauzi, namanya Fauzi orang Batak, saya belum terima sampai hari ini ya Pak ya. Oke. Tadi sedikit ngobrol. Bapak Ibu, kalau bukan karena kebaikan Tuhan saya gak akan ada di sini hari ini. Saya punya banyak alasan untuk cancel, saya bisa hubungi Pak Daniel. Pak tolong dong Pak, saya gak bisa. Fisik saya lagi capek, saya lagi sakit Bapak Ibu Saudara. Tapi yang lebih luar biasanya lagi adalah apa? Tadi sempat ngobrol sama Pak Fauzi, keren ya Pak ya. Dalam Tuhan itu hidup itu selalu punya kejutan. Yang namanya kejutan, namanya kejut, pasti terkejut. Kalau bukan terkejut gak mungkin kejutan namanya. Tapi ternyata kejutan dalam hidup ini kita gak bisa atur Bapak Ibu. Kita gak bisa atur mau kejutan yang enak aja atau mau kejutan yang menyenangkan, gak bisa. Yang namanya apapun terjadi mau enak gak enak pokoknya saya terkejut, itu namanya kejutan. Oke?
2 minggu lalu, mami mertua saya yang tinggal sama kita saudara, mami mertua saya tiba-tiba kena stroke. Sehat banget selama ini, tiba-tiba kena stroke 2 minggu lalu. Oke, mulai kita fokus sama mami ya, ke dokter, fisioterapi semuanya. And then beberapa hari yang lalu, saya sempat cerita beberapa waktu lalu kalau mama saya kena cancer, Bapak Ibu. Breast cancer ya, stadium 3B, dan puji Tuhan, dokter menyatakan sembuh. Pak Fauzi mah karena tahu ceritanya nggak tepuk tangan, sombong ya. Tapi nggak sampai di sana Bapak Ibu. Tuhan baik gak waktu mama saya dinyatakan sembuh dari cancer? Baik banget, keren banget. Kemoterapi juga gak sampai banyak banget, gak seperti yang dijadwalkan. Sebelum selesai semuanya udah dinyatakan bersih. Tapi tahukah saudara, tiba-tiba dia ngerasa kayak badannya kok gak enak gitu ya beberapa waktu belakangan ini. Ya udah kita bawa lagi ke dokter ke Medan, dari Tarutung ke Medan saudara, di check up lagi ke dokter. Dia pergi ke dokter check up saudaraku. Dia merasakan ada banyak benjolan di sini gitu ya. Suaranya mulai sering hilang gitu. Terus dokter ngomong begini, kita akan periksa ya Bu, periksa A, B, C dan D semuanya diperiksa. Dokternya ngomong begini, ibu umur berapa? Mama saya jawab, tahun ini 70 tahun dokter. Oke, kalau ada 30 benjolan di daerah leher ini, kalau ada 30 kita gak usah operasi ya Bu, bawa aja lah gak apa-apa. Maksudnya ya hiduplah gitu, biasa aja gitu, gak usah dioperasi. Tapi kalau jumlahnya 80 harus segera dioperasi. Kalau 80 harus apa? Segera kata dokter. Segera gak bisa ditunggu. And then kemarin saudara, malam-malam saya pulang dari ada kegiatan untuk lagu baru. Saya lagi driving, lagi di mobil, and then semua keluarga video call. Lagi video call ngobrol gimana situasi, tiba-tiba masuk nih WhatsApp dari dokter, hasilnya sudah dikirim dari Medan. Kok langsung ada yang ngomong amin, emang hasilnya udah saya kasih tahu belum ya? Makasih ya Tata. Yes, amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara, dokter bilang 80 harus operasi. Tuhan baik. Ada yang tahu kira-kira berapa benjolan yang ditemukan di sini? Ada? Gak apa-apa, gak ada hukuman kalau salah, hadiahnya juga gak ada kalau benar. Berapa benjolan yang ditemukan? Hilang? 90? Kalau 80 harus segera operasi. Ternyata hasilnya ditemukan 462 benjolan di tenggorokan mama saya. Semua syok, 80 aja gawat. Dokternya lihat hasilnya, Bu, 462 benjolan dan ini semua ganas. And it's too late, kata dokter. Terkejut Pak, kaget banget. Saya ingat banget kalimat yang pertama keluar dari mulut saya kemarin malam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bukan karena saya senang mama saya sakit lagi, metastase menyebar semua, no. Tapi saya tahu Roma 8:28. Ini sama nih saudara. Segala hal di Tesalonika 5 ayat 18 dengan Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Roma 8 ayat 28 itu sama. Seluruh musim hidup manusia. Kata firman Tuhan, dalam seluruh musim hidup manusia itu, apapun musim hidup saudara hari ini, mau lagi senang, lagi sakit, lagi ketawa, lagi berair mata, lagi kaget, terkejut, apapun musim hidup kita hari ini, kita gak pernah sendiri. Tuhan ada di sana. Firman Tuhan berkata, Tuhan bekerja bersama-sama, kata firman Tuhan. Ngapain? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Saya dan Bapak Ibu yang mengasihi. Di sini karena mengasihi Tuhan, amin. Bukan karena mau ketemu Pak Fauzi kan, enggak kan? Karena mengasihi Tuhan, amin. Digenapilah atas setiap kita, ada kebaikan Tuhan. Saya berkata terpujilah Tuhan waktu saya dinyatakan, tadi malam mama saya dinyatakan hasilnya itu sangat-sangat di luar prediksi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Yang pertama, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Yang kedua, kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup kita. Mei kemarin saya sempat kasih tahu ya, dalam segala situasi hidup, dia tetap Tuhan yang baik.
Kebaikannya nggak pernah berubah, nggak ngikutin mood Bapak Ibu Saudara. Oh kalau lagi hidupnya baik-baik aja berarti Tuhan baik. Kalau hidupnya lagi nggak baik, nih lagi banyak masalah berarti Tuhan nggak baik. Enggak. Apapun yang terjadi dia tetap Tuhan yang baik. Amin. Dan firman Tuhan berkata begini, mengucap syukurlah, memuji Tuhanlah, menyembah Tuhanlah dalam segala hal. Kalau cuma ngomong gampang, tapi melakukan ini kan susah Bapak Ibu. Bisa bayangin gak sakitmu lagi parah, tapi berkata Tuhan Yesus baik. Susah. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika kita bisa melakukan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti di rumah. Paulus, Silwanus, dan Timotius menuliskan surat Tesalonika ini. Dan ada perikop bagian atasnya nanti bisa baca di rumah ya. Itu ditulis apa? Nasihat. Salah satu nasihat yang disampaikan kepada jemaat Tesalonika dan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nasihat itu artinya apa? Sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat-sangat perlu diperhatikan, betul ya? Dan ngapain? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Bapak Ibu Saudara yang punya anak, mungkin anaknya masih kecil, lagi ninggalin rumah hari ini, nasihatnya apa sama anak-anaknya? Jaga rumah baik-baik, betul nggak? Halo? Gak mungkin ngomong, kamu panggil temanmu ya bawa batu, pasir, bakar rumah ini, hancurkan aja, gak pernah. No, pasti dikasih tahu apa? Jangan main air ya, jaga rumah baik-baik ya, kasih adikmu makan ya, jangan buka sembarangan pintu kalau orang gak dikenal, jangan, banyak nasihatnya. Untuk apa? Kebaikan si anak ini. Kalau dia melakukan nasihat itu ya dia mengalami kebaikan itu. Firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Gak kurang kerjaan Paulus ngasih tahu kepada jemaat Tesalonika. Gak kurang kerjaan firman Tuhan ngasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini. Saya gak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tadi saya siapin Daniel, saya udah ngomong sama Pak Fauzi. Ngomong ke multimedia, Daniel. Maaf ya multimedia suka berganti tiba-tiba. Tapi apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Gak gampang Bapak Ibu. Situasi lagi gak baik, bisa gak mengucap syukur? Kemarin saya lagi dijemput sama anak Fresh Community ya Pak. Dari bandara, dari airport, kan memang buru-buru kan. Karena saya landingnya udah cukup sore, langsung pelayanan di sini. Kita lagi jalan benar, lurus nih mau lurus di perempatan itu. Tiba-tiba ada motor, udah gak pakai helm, gak pakai sen Pak. Gak pakai sen, gak pakai helm, langsung ke kanan begini. Kalimat mana? Gak ada Evan di sini. Ada Evan gak di sini? Saksi hidupnya. Oh saya ngomong Pak. Kan hampir nabrak. Kalau ketabrakan yang disalahin mobil pasti. Tuhan Yesus baik. Udah refleks mengucap syukur dalam segala hal. Amin Bapak Ibu Saudara. Kira-kira kalau mobilnya diserempet ngomongnya apa Bapak Ibu? Ayo jujur aja. Haleluya. Haleluya tapi masukin story ya, viralin gitu ya. Bapak Ibu, Tuhan akan bawa kita di masa-masa yang enak, tapi Tuhan juga akan bawa kita di masa-masa yang gak enak. Untuk melihat, bisa gak mengucap syukur dalam segala hal. Saya gak mau sebut daerahnya Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu. Kalau saya sebut tanggalnya nanti ketahuan saya di mana Pak. Apalagi anak-anak muda lihat sosmed di mana gitu. Saya pelayanan lah. Tiba-tiba lagi pelayanan Bapak Ibu saya duduk di pesawat, saya minta seat, memang di depan banget ya. Di jendela duduk. Lagi mau istirahat, saya dengar musik, saya menyembah Tuhan. Lagi asik menyembah Tuhan, tiba-tiba kok pesawat belum terbang nih karena ternyata ada nunggu orang. Si orang ini nyampe, bapak ini sampai, gak ngomong permisi, gak ngomong, kalau dia ngomong permisi kan enak ya. Dia langsung ini, saya dihehein gitu. Terus saya kebangun terus kayak gini. Terus dia ngomong gini, kamu pindah ke sini, saya di situ. Dalam hati saya, ini saya yang mabuk apa yang gimana ya? Karena kan saya tahu seat saya sampai cek seat saya di situ benar. Terus saya buka AirPod saya masih menghargai ya, saya buka. Permisi Pak, maksudnya gimana? Kamu pindah ke sini, saya pindah di situ. Marah-marah saudara. Kalau mungkin dia ngomong, Dek permisi ya, saya orang tua nih, mungkin saya ngerti ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu tiba-tiba dibangunin dengan gak sopan, suruh pindah dan bukan salahnya kita, kira-kira jawabannya gimana? Dari senyum Bapak Ibu Saudara sudah ketahuan kualitasnya ya.
Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, saya ngomong begini, maksudnya gimana Pak? Ya kamu pindah begini-begini, panjang nih. Saya angkat tangan, bukan menyembah Tuhan, saya angkat tangan panggil pramugara. Saya ngangkat tangan begini, pramugaranya datang. Ini gimana? Loh, Bapak duduk di mana? Dia tanya saya. Saya bilang, saya di sini, ini loh boarding pass saya. Terus dia ngomong gini, oke. Dia lihatlah si Bapak ini. Kan saya udah disuruh pindah, Pak. Dia bisikin saya, Pak, gak apa-apa ya di lorong aja. Soalnya itu bupati. Soalnya itu bupati gitu. Dalam hati saya mau Prabowo pun, memang seatnya saya di sini dong. Hampir dalam hati saya, baru bupati aja udah begitu, gimana jadi anggota DPR, betul gak Pak? Enggak ya? Tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Waktu dia tanpa rasa bersalah, gak ngomong maaf, gak say sorry, gak ngomong excuse me atau apapun, permisi gak ada. Saya duduk, dia langsung tidur, ngorok. Saya ambil handphone saya saudara, saya fotoin dia begini, dia gak lihat, saya fotoin. Apa yang saya lakukan? Saya kirim ke istri saya. Apa chatnya saya ngomong gini, sayang, Tuhan Yesus baik. Hari ini Tuhan uji kita bagaimana yang namanya kesabaran. Kenapa? Dia tanya. Ini orang gini, saya ceritain. Tahukah di akhir chat itu saya ngomong apa? Kita doain dia. Kalau dia sakit Tuhan sembuhkan, kalau dia bermasalah Tuhan tolong. Biar berkat Tuhan melimpah kepada si Bapak ini. Respon yang berbeda akan membuat hasil juga yang berbeda. Saya bisa viralin. Karena di momen yang sama, mungkin Bapak Ibu Saudara anak-anak muda yang tahu ya, Tiara Pak Indonesian Idol, baru posting Pak, ada menteri juga yang sama. Duduk di seatnya, intinya dia mengalami hal yang gak enak. Di momen yang sama saya ngalamin itu, cuman dia menteri, saya bupati gitu. Pengen ya rasanya, tapi saya tahu selalu ada kebaikan Tuhan. Malam itu saya pelayanan Bapak Ibu Saudara, lagi semangat pelayanan Pak. Hambanya muncul. Ternyata dia ini anak Tuhan loh Pak. Bayangin anak Tuhan yang katanya selalu support pelayanan di daerah itu. Panitianya udah gak ngerti ngomong apa lagi. Panitianya ngomong gini, oh orangnya memang begitu kok. Tapi hatinya baik. Hampir saya jawab, yang kelihatan yang saya lihat bukan hati di dalam, yang saya gak bisa lihat hati di dalam kan gitu ya. Respon, saya katakan Tuhan Yesus baik. Sulit untuk berkata itu, tapi ketika kita sadar satu hal, yang pertama, Tuhan bekerja dalam segala hal yang tadi mendatangkan kebaikan. Alasan kedua, Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Kita baca dulu, cukup panjang Bapak Ibu. Kita mau baca secara bergantian boleh nggak? Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Multimedia boleh bantu saya ya. Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Bapak Ibu yang bawa handphone sudah dapat? Dapat ya? Multimedia bantu? Oke. Kita mau baca secara bergantian Bapak Ibu Saudara. Kita baca secara berbeda ya. Bapak Ibu yang lahir di bulan Januari sampai Juni, baca ayat 1, 3, 5, dan 7. Bapak Ibu masih ingat ulang tahun masing-masing? Takutnya terlalu banyak masalah sampai lupa kapan ulang tahunnya ya. Sekali lagi yang lahir Januari sampai Juni, baca 1, 3, 5, dan 7, oke? 2, 4, 6, 8, ayat yang genap dibaca Bapak Ibu yang lahir Juli sampai Desember. Siap semuanya? Dimulai dari Januari sampai Juni, ayat yang pertama, 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terus? Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk berdiam diri,
saya senang di persekutuan doa Immanuel ini. Saya lihat dari depan tadi ini ada yang baca semua ayat, Pak. Cuma dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama beneran lupa kapan ulang tahun ya. Tapi saya lebih percaya kemungkinan yang kedua. Terlalu cinta sama firman Tuhan sampai semua dibaca ya saudara ya. Ayat 1 dikatakan begini, untuk segala sesuatu. Nih balik ya. Tesalonika 5 ayat 18, segala hal. Dengan Roma 8 ayat 28, segala sesuatu, segala hal. Ini sama dengan Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu, kata firman Tuhan. Untuk segala hal, kata firman Tuhan. Untuk segala musim hidup kita, itu ada masanya. Ada waktunya, kata firman Tuhan. Segala sesuatu itu apa? Ayat 2 sampai 8 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanya ayat 1 ini kan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa aja? Ada ditulis di ayat 2 sampai 8. Ada waktu untuk lahir, meninggal, menangis, tertawa. Betul ya? Tadi kata firman Tuhan. Ini dicatat ribuan tahun yang lalu. Seandainya mungkin malam ini, ayat ini dicatat. Kira-kira Bapak Ibu Saudara yang di persekutuan doa Immanuel Semarang malam ini. Kira-kira ada waktu untuk apa Bapak Ibu Saudara? Pak, saya boleh turun gak Pak? Ini terlalu tempat maha tinggi banget, saya gak bisa turun ya. Seandainya ayat ini ditulis hari ini Bapak Ibu, kira-kira ada waktu untuk apa Bapak Ibu? Ada waktu untuk apa Pak? Bersyukur, mantap. Ada waktu untuk apa lagi? Memuji Tuhan, bersekutu. Terus apa lagi? Berserah, apa lagi? Halo, grup D? Ada waktu untuk apa? Memuji Tuhan, dipulih. Rohani-rohani banget ya di sini ya Pak ya. Ini saking rohaninya nih suatu saat duduk di sebelah kanan Petrus nih. Ini kita masih manusia ya Bapak Ibu ya. Kira-kira ada waktu untuk apa? Ada waktu untuk tidur. Ibu-ibu ada waktu untuk belanja. Ya gak usah rohani-rohani kali lah. Ada waktu untuk apa? Ke pasar. Nah muncul lagi semua ngopi lagi. Ada waktu untuk ngopi. Ada waktu untuk apa lagi? Beli ikan. Shopping. Tadi sudah belanja tante. Ada waktu untuk apa lagi? Makan. Ada waktu untuk apa lagi? Liburan. Ada waktu untuk apa lagi? Untuk Tuhan. Iya balik lagi ke rohani. Mantap nih. Intinya firman Tuhan berkata untuk segala sesuatu ada waktunya. Tahukah Bapak Ibu Saudara kenapa Tuhan ciptakan waktu dalam hidup kita? Supaya kita sadar kita ini terbatas. Kita gak bisa melakukan berbagai macam hal bersamaan dalam satu momen yang bersama. Bapak Ibu bisa bayangin sambil makan, sambil nangis, pas sambil nangis ngobrol, sambil ngobrol minum, sambil minum tidur. Bisa gak? Gak bisa. Tuhan ciptakan waktu. Kalau sampai ayat 2 dan 8 ini aja, kalau sampai yang kita bahas tadi, yang kita jawab tadi aja, itu belum kuat untuk menjadikan kita mengucap syukur, menjadi alasan mengucap syukur dalam segala hal. Dalam ayat 2 sampai 8 tadi, dalam apapun yang sudah kita jawab tadi, Tuhan berkata mengucap syukur. Ayat 11, ini ayat yang paling disukai oleh anak-anak Tuhan. Ayat 11, kita lompat, dikatakan begini, ayat 11, 1, 2, 3. Ia, sebentar, ia ini siapa Bapak Ibu? Bukan Michael ya, bukan Pak Fauzi, bukan hamba Tuhan. Tapi Tuhan sendiri. Tuhan membuat segala sesuatu itu apa? Sebentar. Tuhan membuat ayat 2 sampai 8 tadi indah pada waktunya. Tuhan membuat apa yang sudah kita jawab tadi, semuanya itu indah pada waktunya. Kenyataannya banyak orang kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, gak mau mengucap syukur sama Tuhan. Karena yang dilihat indah menurut dia ini, harus itu yang terjadi. Katanya Tuhan membuat indah pada waktunya. Tapi kok malah, maaf ya, mungkin suami saya kok malah meninggal. Tadi malam dalam 1 jam yang bersama saya posting di sosial media. Saya punya 3 orang, kenalan saya Pak. Tiga-tiganya meninggal. Maksudnya, kakak rohani saya seorang pendoa, bayangin ya seorang ketua doa nih, meninggal kanker. Terus ada 1 orang lagi di Pineng, lagi dibawa ke Pineng, meninggal karena kanker. 1 orang lagi meninggal karena jantung. 3 orang yang saya kenal meninggal tiba-tiba.
Jahatkah Tuhan? Oh enggak jahat. Nah firman Tuhan berkata begini, Tuhan membuat semuanya itu indah pada waktunya. Katakan sama-sama indah. Siapa di sini yang namanya indah? Ada yang namanya indah di sini? Halo, ada yang namanya indah? Enggak ada? Indah itu artinya apa ya? Elok, menyenangkan, menyukakan hati, cantik, beautiful. Terus apa lagi? Sesuatu yang diharapkan dalam hidup, betul nggak Bapak Ibu? Semuanya yang namanya manusia normal pasti menginginkan keindahan dalam hidupnya. Nggak ada satupun manusia berkata begini, aduh saya mau dong hidup saya berantakan. Ada nggak? Nggak ada. Aduh saya mau dong punya masalah sebanyak mungkin. Nggak ada. Pasti pengen semuanya indah. Bahkan ruangan ini diatur pun sedemikian rupa supaya kelihatan Bisa Bapak Ibu bayangin gak? Worship leadernya di atas sana di pojok. Musiknya di ruang multimedia nih. Yang khotbah di bawah tangga. Jemaat terserah mau di mana. Gak bisa, jelek ya. Diatur semua melihat ke depan begini supaya kelihatan indah. Ada contoh lagi. Oh ini deh worship leadernya boleh gak ke sini? Saya mau minta jemaat, saya takut gak diundang lagi nanti. Jadi WL-nya aja ya, saya gak kenal juga. Namanya siapa? Sasa. Saudaraan sama Miwon bukan? Bukan ya. Sasa ini, tadi mau pelayanan mandi gak nih? Ada mic gak? Boleh jawab pakai mic gak nih? Biar yes, oke. Ini Sasa jawab jujur ya, ini rumah Tuhan ya. Tadi kan pelayanan nih. Halo, boleh dinyalain gak mic-nya si Sasa nih? Oke, Sasa tadi mandi gak sih? Mandi. Bener? Benar. Oke. Siapa tahu gak mandi kan? Terus tadi tuh Sasa itu habis mandi kan pasti make up dong, prepare untuk pelayanan. Ya. Boleh kasih tahu gak ritualnya, apa aja step by step? Habis mandi kan pasti make up kan, make upnya juga ada tutorialnya, ada ini dulu, betul ya? Oke, habis mandi apa yang dilakukan? Pertama kali habis mandi? Habis mandi jam 2 siang. Ya gak usah sampai jamnya juga ya, jemaat juga gak mau tahu. Jemaat juga lagi banyak pikiran, gak usah ditambah-tambahin, kamu mau jam berapa ya? Yes. Make up. Nah, yang pertama gini kan, kali. mandi, habis Ya. mandi make up dong. Ya. Apa yang dilakukan habis mandi dulu? Habis mandi, Langsung pakai apa? Oh, pelembab. Pelembab. Oh, pakai baju ya? Saya nggak tahu kenapa nanya saya. Loh, habis mandi handukan dulu dong supaya kering Bapak Ibu, betul nggak? Kamu habis mandi basah-basah pakai pelembab juga nggak ada artinya. Benar nggak? Oke, pakai handuk dulu, kering dulu. Ya, kering. Nah mulai, pelembab. Pelembab. Habis pelembab. Habis pelembab, foundation. Foundation. Habis foundation, bedak tabur. Bedak tabur, dengarin ya Bapak Ibu ya. Habis bedak tabur, bedak padat. Bedak padat lagi. Habis bedak padat, Tunggu, pelembab, bedak tabur. foundation, bedak tabur, bedak padat, Alis. alis. Oke. Bapak Ibu, alis ini sekarang menjadi salah satu masalah rumah tangga loh. Bentar ya saya pernah ngalamin ini pengalaman saya. Maaf ya Bapak Ibu, istri saya itu kan memang alisnya udah rapi Pak, jadi udah tebal lah, udah bagus. Tapi one day pernah dia lagi bener-benerin gitu, saya nyari sepatu saya. Sayang, sepatu di mana? Di situ, coba lihat, dia sambil garis nih alisnya. Di mana? Di situ, di bawah tangan. Di mana saya cari-cari sampai akhirnya alisnya miring. Pak, seharian beneran marah-marah loh. Dalam hati saya, ampun ternyata alis jadi masalah ya. Saya tahu Oke. perasaannya sih. Saya tahu perasaannya. Oke, sekarang alis, habis alis apa lagi? Habis alis kontur. Kontur lagi. Gak heran dari jam 2 siang kamu dandan ya. Terus apa lagi? Blush on. Blush on lagi. Terus? Terus eyeshadow. Eyeshadow. Terus? Maskara. Maskara. Highlighter. Terus? Lipstick. Lipstick. Oke. Pakai apa tadi di awal? Pelembab dulu ya. Pelembab. Kenapa nggak pakai blush on dulu di awal? Nanti nggak nempel. Kenapa harus pengen nempel banget? Nanti luntur kalau nyanyi. Nanti luntur kalau nyanyi. Kayak nggak bisa, soalnya stepnya harus betul dulu. Supaya bagus. Iya. Karena Sasa nggak mau kelihatan seperti orang gila Bapak Ibu di depan sini. Rambutnya di ala-ala mie instan, benar nggak? Iya betul. Terus milih baju, ini hari ini kan pada pakai coklat. Iya.
Kenapa nggak pakai warna orange saja? Kenapa nggak pakai orange atasnya, bawahnya biru, sepatunya ungu? Nggak cocok sih. Nggak cocok. Kenapa harus cocok? Supaya kelihatan indah. Supaya ketika Sasa memimpin di sini, orang nggak bilang, ih orang gila dari mana nih? Nggak gitu. Cantik ya Sasa gitu. Oke? Makasih ya Sa, kamu indah sekali hari ini. Nama saya Indah juga. Oh nama kamu Indah. Jadi Sasa atau Indah? Mariza Indah Putri. Panjang banget sudahlah ya, thank you Sasa, thank you. Nah, dari jam 2 loh. Ya ampun, jam 2 serius. Gak kebayang kalau ibadah pagi tugas jam 6 dari jam 12 malam kali udah make up dia. Kalah pengantin Bapak Ibu. Supaya kelihatan indah. Ya. Bapak Ibu kalau mau liburan, katakanlah tempat liburan di sini di Semarang apa sih yang terkenal? Bukan Lawang Sewu juga selain itu. Atau apa dekat-dekat sini? Oh ginilah, Bali deh. Bapak Ibu liburan ke Bali ya. Ini kisah nyata juga nih. Kalau Bapak Ibu Saudara liburan ke Bali, kira-kira apalagi khususnya ibu-ibu sekarang zaman-zaman Facebook dengan sosial media, TikTok dan segala macam. Pasti mulai search, mulai Google pantai yang bersih di Bali. Betul nggak? Pantai yang bagus di Bali. Bapak Ibu sampai di Bali, nggak mungkin ngomong, Pak bawa dong kami ke pantai yang paling kotor, tempat sampah di Bali, di mana saya mau foto. Nggak mungkin. Bahkan bajunya udah diatur dari jauh-jauh hari. Liburan Desember Pak, ini wanita ya Pak. Maaf ya buat para wanita, ini pengalaman saya, istri saya tapi. Ya kayaknya ibu-ibu juga begitu. Liburan Desember Pak, dari sekarang udah mulai packing. Udah diaturin, nanti hari pertama ini, topinya ini, sandalnya ini. Bisa tiba-tiba ganti Pak, nanti kalau kamu lihat ada yang lebih bagus, oh ganti aja kayaknya ini hari kedua lebih bagus ini. Kalau kita kan pria gampang ya, kadang berangkat hari H pun langsung udah bawa. Wanita gak bisa, mulai di search. Mulai foto. Ke Balinya cuma Desember, tapi sepanjang 2026 postingan tiap hari, pantai Pak. Supaya apa? Sosial medianya kelihatan indah. Mohon maaf nih, saya belum pernah dengar suara pria ngomong, jangan kelihatan gemuk ya. Biasanya ibu-ibu yang ngomong gitu Pak. Kalau lagi foto bareng, kelihatan gendut nggak? Ketok, gitu-gitu. Saya nggak ngerti. Segitunya pengen kelihatan apa? Indah. Bapak Ibu saya pernah diizinkan Tuhan pelayanan ke Raja Ampat, ke Sorong ya. Lalu diizinkan liburan waktu itu ke Raja Ampat. Mungkin yang pernah ke sana tahu. Jadi tempat kita menginap resortnya itu dengan tempat wisatanya itu cukup jauh. Jadi harus naik boat Bapak Ibu. Saya sama manajer saya waktu itu. Kita bareng dan pagi-pagi bangun saya bawa ransel Pak. Bawa ransel begini kita akan ke Piainemo lah kemana tempat yang bagus-bagus lah. Saya cuma bawa celana pendek ganti aja gitu. Manajer saya keluar dari kamar bawa koper Bapak Ibu. Terus saya bilang, kita gak nginap di sana, gak ada penginapan. Kamu ngapain bawa koper? Dia ngomong gini, tenang aja Pak, santai gitu. Oh ya sudah, dia yang repot, naik ke atas bukit, dia bawa kopernya capek-capek saudara. Saya bawa ransel aja. Pas sampai di atas bagus banget. Dan saya ngomong gini, Pak fotoin gue dong Pak. Pak fotoin saya bilang begitu. Oke, difoto 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, Pak gantiannya sekarang Bapak fotoin saya. Dia ngomong gitu. Saya fotoin Bapak Ibu, saya foto 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bentar digituin. Kenapa? Dia buka koper. Ganti baju. Dalam hati saya ini kenapa dia yang lebih heboh Pak dari saya gitu. Selesai foto berkali-kali, ganti lagi baju. Ada 4 kali ganti baju. Saya bilang kenapa? Dia ngomong gini, Pak ke Raja Ampatnya boleh cuma 1 kali. Tapi kalau orang lihat baju kita berganti-ganti, terkesan kita berkali-kali ke Raja Ampat. Supaya apa? Supaya Instagram saya nggak ngebosenin, supaya kelihatan cakep Pak, bagus, ada aturannya. Segitunya manusia pengen yang namanya keindahan. Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya, kita semua mau yang indah? Mau yang indah? Firman Tuhan berkata begini, Tuhan membuat segala sesuatu indah. Gak dikatakan Tuhan membuat ketika uangmu banyak itu yang terindah. No. Segala sesuatu yang tadi. Semua musim yang berubah-ubah tadi. Tuhan membuat itu indah. Yang pertama Tuhan mau engkau menikmati itu. Karena kan tadi sudah sepakat. Menginginkan yang keindahan. Menginginkan yang indah dalam hidup kita. Semua yang indah dalam hidup kita kita mau. Tuhan membuat itu indah. Artinya apa? Tuhan mau engkau menikmati setiap musim. Setiap momen.
Kenapa kita harus menikmati? Karena kita tahu kita nggak sendiri. Ada Tuhan yang di sana membuat itu semua indah pada waktunya. Kalau kita sudah sadar ini, akan ada alasan untuk kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan baik. Hari ini aku punya pergumulan, aku tahu Tuhan membuat semua ini indah. Tuhan gak pernah biarkan aku sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan aku dalam segala musim hidup. Ada satu lagu begini, mungkin di E. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Gak pernah sendiri Bapak Ibu. Dalam setiap musim hidup kita, Tuhan itu gak cuman ada ketika kamu lagi senang. Cuman itu gak cuman ada ketika kamu lagi bahagia, enggak. Bahkan dalam lembah kekelaman pun ini yang Mazmur katakan, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ada Tuhan yang menyertai di tempat yang tinggi bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Jangan pernah berpikir cuman Tuhan itu hanya ada di masa-masa sukacita aja. Kok giliran saya masa-masa berduka begini, kok giliran saya masa susah begini saya sendiri, enggak. Kalaupun Bapak Ibu Saudara belum melihat pertolongan Tuhan hari ini bukan berarti dia enggak bekerja. Dia selalu dan sedang dan akan selama-lamanya tetap bekerja dalam hidup setiap kita saudara. Mendatangkan kebaikan. Akan ada kebaikan Tuhan yang saudara lihat dalam musim apapun di hidup ini. Hari ini musim hidup saya sedang tidak baik. Tapi saya tahu ada Tuhan yang baik yang selalu menyertai. Minggu depan saya nggak tahu musim apa lagi. Bulan depan saya nggak tahu musim apa lagi. Tahun depan kita nggak tahu musim apa lagi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan yang menyertai kita di waktu yang lalu. Hari ini dia Tuhan yang sama. Besok bahkan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang gak pernah berubah dalam hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita sudah sadar ini Bapak Ibu Saudara. Di ayat 8 tadi, di ayat 11 tadi dikatakan begini, kita baca sekali lagi. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia, Tuhan itu memberikan kekekalan dalam hati mereka. Terus apa lagi? Ada tetapinya. Ini nih yang membuat orang suka marah sama Tuhan. Karena hanya membaca apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Titik. Padahal gak sampai di sana. Ada lagi lanjutannya. Tetapi manusia, saya dan Bapak Ibu Saudara itu tidak dapat menyelami. Katakan sama-sama tidak dapat. Tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah, yang dilakukan Tuhan. Semua musim itu dari awal sampai akhir. Makanya sering banget kita nanya sama Tuhan. Tuhan kok gini Tuhan? Kan aku udah menyembah Tuhan, ikut ibadah persekutuan doa. Sekali seminggu apa sekali sebulan nih Pak? Sekali seminggu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai jam? Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang begini. Orang datang jam 6, saya jam 4 sudah di sini. Orang pulang jam 8, saya jam 11 baru pulang. Tuhan kok masih begini, kok masih begini? Karena memang kita gak akan pernah bisa menyelami setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Makanya yang Tuhan mau, saya katakan lagi, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Yang Tuhan mau kita gak mengerti. Karena sampai kapanpun gak akan pernah bisa mengerti. Terlalu terbatas otak kita untuk mengerti rancangan Tuhan yang besar. Terlalu terbatas kekuatan kita untuk mengerti jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Yang Tuhan mau kita gak mengerti. Yang Tuhan mau kita apa? Percaya bahwa dia ada dalam segala musim. Bahwa dia bekerja mendatangkan kebaikan. Bahwa dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau sudah sadar ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, yang keluar dari mulut gak akan ada sungut-sungut. Yang keluar pasti apa? Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terpujilah Tuhan. Tuhan luar biasa. Terpujilah Tuhan. Tuhan baik. Dalam segala situasi. Saya ceritakan Bapak Ibu Saudara bulan Mei kemarin. Waktu kami divonis gak bisa punya anak. Apa yang saya katakan? Gak pernah berdoa, Tuhan tolong dong kasih anak. Enggak. Mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk anak yang sehat. Padahal hamil pun gak bisa. Tuhan terima kasih untuk janjimu yang ajaib. Ajaib gimana? Istri saya gak bisa hamil.
Terima kasih untuk pertolonganmu yang ajaib. Pertolongan gimana? Kami lagi susah. Tapi mengucap syukur untuk apapun yang belum kita lihat. Untuk apapun yang belum kita rasakan, belum kita alami. Saya tahu ada pertolongan Tuhan di sana, saudara. Satu kesaksian terakhir, saya gak mau cerita soal uangnya, enggak. Beberapa waktu lalu saudaraku, saya ingat banget itu saya lagi pulang kampung. Dan saya dikuatkan waktu itu tahun baru. Saya dikuatkan Tuhan dengan ayat ini, mengucap syukur dalam segala hal. Wah, saya katakan puji Tuhan. Karena lagi happy, lagi ngumpul sama keluarga, semua lagi baik-baik aja. Dan saya katakan terpujilah Tuhan. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Di momen itu saya harus mengirimkan sejumlah uang, ada keluarga, ada keperluan gitu ya. Dan di rekening itu, rekening yang satu ini, ada sejumlah uang yang akan saya pakai untuk pelayanan ke Hong Kong. Ada cerita lain, ini bukan Hong Kong yang tadi, tapi di Hong Kong juga Bapak Ibu. Jadi saya lihat begini, saya mau transfer gitu ya. Tiba-tiba transaksi gagal. Kok transaksi gagal? Apa gara-gara 1 Januari semua orang lagi pada m-banking atau lagi pada sinyal susah gitu. Saya cek lagi, saya coba lagi, transaksi gagal. Iseng-iseng saya cek saldonya. Ternyata saldonya, orang Semarang bilang habis itu apa? Blas. Ente. Oh jadi kalau lagu ente-entean itu habis-habisan. Oh oke. Aja sedame, aku baru tahu. Saya baru, oh iya ente-entean itu habis-habisan. Oke, saya baru tahu. Nah jadi habis. Lah kan saya bingung. Saya cek mutasinya itu ada transaksi-transaksi yang bukan saya nggak lakukan. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, istri saya di sebelah. Saya lagi buka m-banking begini, saya bilang ini. Tuhan Yesus baik. Istri yang takut akan Tuhan Pak, ngelihat suaminya buka m-banking, ngomong Tuhan Yesus baik, pikirannya apa? Ada berkat dari mana? Saya bilang, gak ada berkat. Duitnya hilang di sini. Hah? Kok bisa? I don't know. Kami cerita ke keluarga. Keluarga langsung heboh. Udah hubungi pihak bank, hubungi bla 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 semua. Kasih ide semuanya. Saya ajak istri saya ke kamar, kita kamar dulu. Kami berdoa. Saya ngomong gini, Tuhan terima kasih untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Makanya saya selalu berdoa begini. Terima kasih untuk apapun yang telah, yang sedang, dan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya selalu katakan begitu. Dan saya katakan Tuhan, hari ini saya kehilangan uang. Makasih Tuhan, Tuhan izinkan ini terjadi. Kami tahu Tuhan pasti menolong kami. Tahukah saudara, saya ngomong begini. Kalau ada orang jahat yang ngambil uang itu, saya katakan kalau dia sakit Tuhan sembuhkan. Kalau dia susah Tuhan tolong, Tuhan hibur. Kami lepaskan berkat. Gak gampang saudara. Kalau kira-kira hilang uang 1 juta, ngomongnya apa Bapak Ibu? Langsung panik gak nih? Ini cukup lumayan. Buat saya waktu itu lumayan. Saya setelah berdoa kami telepon bank. Bank berkata begini, Pak itu transaksi penarikan tunai begini. Terus saya lihat lagi, saya katakan Mbak ini bukan penarikan tunai. Kenapa? Karena beberapa kali transaksi, misalkan begini, 1 juta, yang pertama 1.540.000 rupiah. Mana ada 40 bisa ditarik dari ATM. Terus berikutnya 2 juta sekian, berikutnya 4 juta dari berbagai tempat. Saya katakan ini nggak mungkin tarik tunai Mbak gitu. Lalu singkat cerita mereka berkata Pak ini murni kriminal ya. Jadi Bapak harus datang ke Jakarta dulu buat laporan ke polisi dulu Pak. Bikin laporan ke polisi, nanti surat pengantar dari polisi baru ke bank, dari bank lalu begini. Itu masih tahun baru di kampung. Saya katakan sama istri saya, sayang, are you sure? Yakin gak kita mau ngurus-ngurusin lagi ribet banget begini? Mau relain aja gak? Tuhan pasti gantikan, saya ngomong gitu. Ngeri-ngeri sedap juga Pak, kalau gak diganti gimana? Kan gitu. Saya katakan Tuhan pasti gantikan. Jadi kita daripada kita harus wasting time buang beli tiket baru lagi, pulang lagi ke Jakarta, ini semua lagi momen liburan gitu. Ya udahlah. Padahal itu uang mau saya pakai pelayanan ke Hong Kong. Dan saya katakan Tuhan, itu uang mau ke Hong Kong loh Tuhan, pekerjaan Tuhan. Singkat cerita, nggak ada kembali. Ya udah, kami juga nggak ngurus lagi ya. Saya pergi ke Hong Kong minggu depannya Bapak Ibu. Lagi pelayanan di Hong Kong, saya nggak cerita ke orang-orang, Bapak Ibu mohon maaf ya duit saya baru hilang nih, tolong bantu saya dong. Enggak. Saya katakan Tuhan baik udah, saya nggak cerita apapun. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tiba-tiba ada seorang ibu,
Dia ini suaminya warga negara Prancis, duta besar di sana, di Hong Kong itu. Dia ada keturunan Indonesia si ibu ini. Jadi dia datang pelayanan, pas lagi pelayanan semua. Habis pelayanan dia ngomong, Pak Michael, excuse me, permisi. Iya Bu. Tadi waktu Pak Michael lagi pelayanan, saya disuruh Tuhan, digerakkan Tuhan untuk memberkati Bapak. Dan jumlahnya pun dikasih tahu Pak. Ya kan saya puji Tuhan dong. Gak mungkin saya bilang darah Yesus tolak dalam ini, gak mungkin Pak. Saya katakan, oh puji Tuhan, makasih ya Ibu. Terus dia ngomong gini, tapi maaf ya Pak, saya gak punya duit rupiahnya. Saya punya, dia sebut mata uang itu. Saya kasih ke Bapak, Bapak nanti tukar aja lah di Indonesia. Oh ya sudah, terima kasih Bu. Pulang ke Indonesia, saya tukar Bapak Ibu Saudara. Ketika saya tukar jumlahnya itu persis sama dengan jumlah uang saya yang hilang di rekening seminggu sebelumnya. Gak sampai di sana, saya pulang ke Indonesia, tiba-tiba ada telepon masuk. Saya angkat, Pak, halo Pak Michael, kami hubungi beberapa hari ini gak bisa. Oh iya, saya lagi di luar negeri, saya matiin. Kenapa Mbak? Kami dari bank, mau disebut banknya. Sudah diputuskan Pak bahwa itu Bapak merupakan tanggung jawab kami sebagai nasabah, dan itu uang bla bla segala macam akan dikembalikan 100%. Jadi 2 kali lipat duit saya kembali Saudara. Saya gak mau cerita soal uangnya, no. Saya mau cerita ketika Saudara bisa mengucap syukur dalam segala hal. Nasihat Tuhan ini. Orang tua kalau nasihatin anaknya dan anaknya melakukan nasihat itu, orang tua pasti senang. Melakukan dan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Kalau manusia, kalau Bapa di dunia saja bisa melakukan yang terbaik kepada anak-anaknya, Dia Bapa yang jauh lebih dari itu Saudara. Dia tahu melakukan yang terbaik dalam hidup setiap kita. Belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saya tahu situasi sedang sulit mungkin hari ini. Saya tahu pergumulan sedang berat hari ini. Saya tahu vonis dokter sedang menakutkan saudara hari ini. Saya tahu ada banyak hal yang membuat Bapak Ibu Saudara khawatir, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Tapi hari ini saudaraku, pilihlah, putuskanlah untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur ini adalah satu keputusan yang kita lakukan dan kita buat dalam hidup kita. Bapak Ibu mau mengucap syukur, puji Tuhan. Gak mau mengucap syukur juga Tuhan gak paksa. Tuhan cuma nasihatkan untuk bisa memperkatakan semua kebaikan Tuhan di dalam segala hal. Dalam segala musim hidup kita hari ini. Engkau yang ada di tempat ini malam ini, gak secara kebetulan. Situasi apapun, lagi baik, lagi gak baik, lagi susah, lagi senang, lagi situasi apapun. Katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Ingatkan kiri kananmu, salam Dia. Mengucap syukur dalam segala hal.